pakai nikmatnya Allah, bahkan kita maksiat bikin dosa juga pakai nikmatnya Gusti. Bentar, saya mau jok ke sini Bu. Di tengahnya panas banget. Sementara sih di sini dulu ya Bu ya. Aduh nikmat banget luar biasa. Sampai deleveran blobor celake. Ini punten saya boleh minta bantuan, minta kursi plastik wae bisa ente ya? Yang kosong iya. Oh ya, itu di sana ada yang kosong Pak, itu kursinya jenengan. Oh ya gantian Cie mau berkorban demi saya, makasih ya Pak. Saya bisa duduk di sana tapi agak panas dan juga nggak enak di sebelahnya buku. Masa buku dihandap saya di luhur. Lu pinter banget bahasa Sundanya nyambu ya. Ya Allah dihandap sama di luar aja bangga banget ngomong begitu. Ya ibadi, wahai hamba saya, innakum alladzina tukhtiuna bilaili wan nahar. Kalau sampean kiranya punya salah isuk kelawan malam dan ketika sorenya malamnya sampean istighfar dengan sesungguhnya jaluk ngampura dengan setamene maka Gusti Allah bakal paring hampura tanpa tede ngaling-aling. Pantesan setan terus kelabakan. Gara-gara setannya kelabakan akhirnya rajanya setan keluar. Siapa rajanya setan? Rajanya setannya eta iblis. Iblis bilang kepada masyarakat setan, wargaku setan kabeh. Kan saya tadi udah ngomong aja tersinggung. Apalagi saya mubaligh. Kadang mubaligh itu ya kadang jadi menungsa, kadang jadi ustad, kadang juga jadi setan. Wargaku setan kabeh. Ge rungok nanyong. Raja setan. Kan jadi setan temenanan malah rajane gumun. Saya nih raja setan, saya iblis. Saya ngomong sama kalian semua, janganlah kecil hati. Gak usah jangan putus asa. Ketika Allah ngasih hampura kepada orang yang bikin salah rino kelawan bengi, tapi ternyata mau istighfar dengan sesungguhnya, saya punya cara. Bagaimana manusia goneng jaluk hampura istighfarnya gak diterima oleh Gusti Allah. Caranya dengan taghfaro. Saya ulang, taghfaro, minta maaf tapi pura-pura. Pura-pura cara sini naon Bu? Bahasa Jawanya etok-etok. Bahasa Sundanya naon? Api-api. Api-api cara Jawa Tengah geni-geni. Pura-pura api-api. Ya udahlah, sekarang kita sedikit agak condong ke Sundanya Bu. Aja nganggo bahasa Jawa wungkul. Jadi niki campur nganggo bahasa Sunda. Api-api. Taghfaro, minta maaf tapi api-api. Api. Banyak orang minta maaf tapi api-api. Aneh kadang manusia. Pas lagi habis sholat, ternyata anaknya nakal. Dia bilang sama Gusti Allah, ya Allah, nyong salah apa? Nyong sholat Jumat arang-arang. Ya iyalah sholat Jumat kan seminggu sekali Bu. Nyong sholat Jumat arang-arang. Sholat jamaah pernah ketinggalan. Orang ketinggalan maca Al-Quran. Itu anak kon bayar SPP malah nggo tuku gendul. Isine mabuk nang pos kamling. Nyong salah apa? Nyong dosa apa? Taghfaro tuh. Minta maaf tapi api-api. Api. Ngapain tanya? Saya salah apa? Makanya kan Nabi buat yang namanya Sayyidul Istighfar. Di dalam kalimatnya yang begitu indah, Sayyidul Istighfar adalah pengakuan sebagai kita seorang hamba, ternyata kita beribadah pakai nikmatnya Allah, bahkan kita maksiat bikin dosa juga pakai nikmatnya Gusti. Bentar, saya mau jok ke sini Bu. Di tengahnya panas banget. Dah, sementara sih di sini dulu ya Bu ya. Aduh nikmat banget luar biasa. Sampai deleveran blobor celake. Moga-moga sing padam blobor celake, padam blobor penyakite, blobor dosane, tambah sehat walafiat. Amin Allahumma.
Taghafaro, minta maaf tapi pura-pura. Jaluk maaf tapi api-api etok-etok. Makanya di dalam Sayyidul Istighfar ternyata kita di dalam Sayyidul Istighfar adalah satu pengakuan. Kita ibadah pakai nikmatnya Allah. Bukti nyata nih. Ngaji ini ibadah apa bukan, Bu? Ibadah. Sampean bisa melihat mumpuni pakai nikmatnya Allah. Sholat jamaah dari rumah berangkat ke masjid pakai nikmatnya Gusti Allah. Sholat jenengan berdiri nangtung jejak ya pakai nikmatnya Gusti. Jenengan puasa kuat juga ngelakoni nikmatnya Gusti. Sampai berangkat haji ngumpul-ngumpul rezeki juga nikmat dari Gusti. Makanya saya kurang cocok dengan bahasa kami adalah perintis, kami bukan pewaris. Hello, sombong amat. Emang lu lahir saking wit gedang apa? Seburuk-buruknya orang tua kita, berkahnya kita hari ini adalah tanduran tanamannya orang kita dahulu. Orang tua kita dahulu, in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panenu sae. Hari ini maaf punten, dume ada anak gak dimodalin orang tuanya, gak dapat warisan banyak. Ketika dia sukses dengan mengucap kami adalah perintis, kami bukan pewaris, sombong amat. Jenengan hari ini bisa sholat karena dulu pas lagi ngaji sampai diselentik sama ibu nih. Gak mau berangkat ngaji tabokin sama ibu nih, betul? Hari ini kita bisa ibadah, hari ini kita bisa hidup berumah tangga dengan baik, hari ini kita bersosial dengan baik adalah tanaman orang tua kita dahulu. Maka kita nikmat pun jangan sampai melalaikan Gusti Allah. Kita hari ini ibadah pakai nikmatnya Allah, sampai kita maksiat bikin dosa saumpama juga pakai nikmatnya Gusti Allah. Bukti nyata ngegosip, ngomongin tetangga, ngecebres ngerasani tetangga, itu perlu tenaga. Ngecebresnya aja perlu tenaga, pakai nikmatnya Gusti Allah. Sampai jenengan perlu bukti konkret buat bikin fitnah aja harus pakai nikmatnya Gusti Allah. Sampai nyolong aja pakai nikmatnya Gusti Allah. Nyolong wedus etawa. Wedus etawa kan gede Bu Embena. Nah ternyata kambingnya aja gede anu wedus etawa. Dibopong dewek, digondol dewek. Rosa apa enggak tuh? Kuat apa enggak tuh? Sampai nyolong aja pakai nikmatnya Gusti Allah. Kok ketika dia minta maaf, ya Allah, saya salah apa? Saya dosa apa? Taghfaro. Minta maaf tapi api itu namanya. Jadi kalau minta maaf singsa temennya, minta maaf yang sesungguhnya. Soalnya terkadang kita kepingin lulus jadi hamba Allah tapi nggak mau ikut ujian. Ya namanya kepingin lulus jadi hamba Allah, kita harus ikut ujian. Ketika kita bisa ikut ujian karena kita sekolah terlebih dahulu. Sekolahnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, lanjut sampai kelas genap, lanjut lulus dari SD, langsung lanjut ke SMP. Bisanya ikut ujian karena sekolahnya baik, karena ujiannya garapnya pinter, lulusnya nilainya baik. Kita hari ini lagi sekolah, harusnya sampean ini habis salat duhur, qailulah, istirahat, leye-leye, ngaso, turunan, geleleng, bobo. Kenapa jenengan rawuh teng mriki ngaji padahal wis ketemu mumpuni bola bali 4 kali nang Waringin Sari, ditungin sama buku. Sampai 4 kali berulang kali ketemu mumpuni. Sebenarnya ngajinya gitu-gitu juga Bu. Tapi kenapa jenengan rawuh di sini? Ini adalah dalam rangka kita sekolah. Panas-panasan ini lagi ngaji sekolah. Sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, sodakoh kita. Ini namanya lagi sekolah. Sholat jamaah kita lagi sekolah. Kadang aneh jadi manusia. Sholat babar plotas, ngama bejit ora tahu. Karo tangga teparo senengnya pasea. Tukaran padu. Wis pelit medit betitil bakhil kuceren jelantir kayu pil kudanil. Barang kena musibah ya Allah. Paring anak kuat kulung gede nampi ujian. Sapa sing uji sekolah ora ujian nih. Taghfaro. Minta maaf tapi api
Apalagi pas lagi Syawal Idul Fitri, banyak banget wong edok-edok. Cek ngaturaken Sugeng Riyadi, wilujeng Sugeng Riyadi. Ngaturaken sedaya lepat nyunagung pangapunten saumpama kula nggone srawung karo sampean akeh luputin jaluk ngapura ya. Saumpama itu barang belum dilakoni. Nggone gawe nyelekit ati be nganti gawe ati nangis. Gawe fitnah be nganti sing difitnah sedina sewengi ora turu nganti berbinggu-binggu gondok-gondok nang telak gedene sekelapa jaluk maaf saumpama kula akeh salah aku jaluk ngapura apa ra kerasa taghfaro tuh minta maaf tapi api lebih parah lagi dumeh temen kental tetangga deket apalagi nih umat deket-deket apa sampai kentut aja mantul nih dumeh tetangga deket ya Allah. Habis salat itu turun langsung ngucap Kang kosong lagi yang ngucap saumpama kula ke luputin jaluk ngapura aja taghfaro udah kebujuk setan itu namanya apalagi bilang kosong ngene gawe nyelekit ati be nganti itu musing batin kok maka nanti Bu belajar supaya kita minta maafnya, istighfarnya diterima oleh Allah. Kalau mau mapan tidur, mau mapan sare, kita istri berusaha untuk minta maaf dulu sama suami. Ada salah ataupun gak ada salah tuh. Bu, maaf. Siapa ya? Marfu'ah. Ibu Marfu'ah. Belajar nanti malam mau mapan tidur, bilang sama suami. Ayang Mbep. Ini saya lagi latihan. Ayang Mbep, abi ngone dadi wong wadon mesti akeh salahe. Masak kurang cocok, masak kurang enak, sering japrat-japrut perengat-perengut bertutut kayak celurut. Saestu Pak, abi ki wong wadon akeh banget lupute akeh kurangi. Muga-muga Bapak kersa paring pangapunten lan kula tulung dibentuk dadi wong wadon sing solehah njaluk ngapura seikhlas-ikhlasnya nggih Pak. Bapak ke ngejawab kesambut apa kowe? Bu Marfu'ah jawab lu. Ini kita mau berangkat haji Pak. Supaya kita ini berangkat haji suami istri di Mekah Madinah nggak terjadi perselisihan. Makanya kadang-kadang malah bagusnya itu berangkat haji jangan bareng suami. Mesti uring-uringan. Nang Mekah malah sini berapa sehat. Apalagi umpama nih, make Pak Sadiman kalau berdoa karena almarhum istri pertama kan udah meninggal sekitar 15 tahun yang lalu. Doanya jangan kebanteran. Mbok krung karo Bu Marfu'ah. Ya Allah, doakan istri saya mudah-mudahan yang husnul khatimah. Diberikan padang jembar kubure, digampilakan hisabe. Saya bersaksi istri saya yang namanya almarhumah adalah orang yang solihah. Bu Marfu'ah dengan sing didongakna bojo sing langka. Seranana si dongak-dongak na baik. Maka ada salah satu rumus kalau berangkat haji suami istri itu benar-benar kudu guyub rukun tuh. Harus iya sekata jangan sampai tanah haram sana malah isine nggo tukaran pasel lanang wadon. Mung gara-gara wis dongakna bojo miyene si didongana bae bojo enom nganti cemburu. Makanya punten-punten maaf nanti Bu Marfu'ah kudu sing sabar nggone dadi wong wadon. Ketika panjenipun Pak Sadiman kok dongakaken almarhumah, ini adalah rasa terima kasihnya Pak Sadiman sudah melahirkan satu orang anak. Bu Marfu'ah juga melahirkan satu orang anak yang alhamdulillah dididik sareng-sareng. Maka memang kudu benar-benar suami istri guyub rukun. Ketika Kanjeng Nabi bertemu dengan setan, Kanjeng Nabi bertanya, setan, kowe jane nggoda menungsa nang donya sengit karo sapa jane?
Ndung goda menungsa, baik sengit karo sapa ngene ngomong karo nyong. Kanjeng Nabi bilang begitu, setan ngejawab, "Nggih, Kanjeng Nabi, sampean takon nyong sengit karo sapa? Pertama, nyong sengit karo sampean." Krungu apa orang ngomong? Ye, jenengan aja melu kepancing. Saya kan pura-puranya. Dialog antara Kanjeng Nabi sama setan gitu, Bu. Jan tanpa tedeng aling-aling, jan tok melong bahasa Cilacap. Tok. Tok. Sengit karo sampean. Apanya sengit karo sampean? Apa jawab Kanjeng Nabi? Oh, oke, tak terima. Sampean sengit karo nyong? Iya, nyong sengit karo sampean. Re nang apa? Ya wis. Sing kepindo sengit karo sapa? Nyong sengit karo sami istri yang guyub rukun. Saya sengit banget karo lanang wadon bebojonan, sengit banget. Wong sengite gue karo wong lanang sami istri sing guyub rukun. Aku susah gue nggone goda. Saya nembus kepada sami istri yang guyub rukun, saya susah nembusnya. Maka kena apa? Kalau ditembus susah sama setan, setan ini nggak suka. Karena kalau sami istri kok guyub rukun, jauh dari pasea, setan susah nggone cari goda-goda kepimen maning. Maka nanti Pak Sadiman sama Ibu Marfuah pokoknya belajar. Jaluk ngapura disit, ana salah bulangka salah, minta maaf terlebih dahulu. Mau ngomong apa? Minta maaf terlebih dahulu. Niku lebih legawa di dalam hati. Supaya apa? Setan tidak bisa menggoda kita. Ibadah kita gampang diterima Allah. Sampai istighfar kita pun adalah istighfar yang satu penghambaan. Pembuktian bahwa kula panjang sedaya pikantuk rahmat berkah saking ngarsane Allah. Bahkan dari istighfar kita menjadikan sorga. Amin Allahumma. Jadi nanti kalau pengajiannya selesai, panjang jangan langsung pulang. Diusahakan ketemu sesarengan sama Pak Sadiman, kalian Ibu Marfuah. Ketika ada salah panjang minta maaf. Pak Sadiman pun demikian harus minta maaf tumusing batin. Supaya kelak antuke melaksanakan ibadah haji gampang karena tidak ada terjadi hak adam di tetangga lingkungannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka Bapak Sadiman Ibu Marfuah mengadakan tasyakuran ini sebenarnya kepinginnya dalam rangka walimatus safaril haj setelah Syawal. Tapi pikantuknya jadwal dapatnya memang hari ini bulan Rajab tenanaon. Iya sarwa nikmat berkah bulan. Sebab ternyata bulan Rajab adalah bulan yang istimewa. Gusti Allah mengatakan di dalam Al-Quran 1 tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan aya 4 bulan nu istimewa. Nu 3 gandengan, nu hiji misah sorangan. Nu 3 gandengan, kaping hiji nyaeta bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Yang keempat nyaeta bulan Rajab. Ramadan nang ngarep dewek banter salah. Kalau Ramadan Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan. Ini lagi ngebahas bulan nu istimewa mungge Gusti Allah. Kaping hiji bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempatnya bulan Rajab. Umi kina ngarep wis ngomong nembe diulang maning kelalen. Kayak kok ngajak ngaji nganti jam 5 sore. Bulan Rajab ini bulan istimewa. Masih dalam kaitannya bulan besar, bulan Dzulhijjah. Makanya tetap panjenenganipun Bapak Sadiman ndak masalah ketika walimatus safaril hajnya ini di bulan Rajab. Sarua jaluk ngapura kepada masyarakat, minta doa dari masyarakat. Karena ternyata di dalam Durratun Nasihin, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa ternyata bulan Rajab ini silahkan memuliakan bulan Rajab boleh dengan puasa seminggu. Nggak kuat seminggu silahkan 3 hari tenanaon. Buku Kusanti tos puasa Rajab apa belum? Subhanallah nek wong adon gena rajin Bu. 3 hari tenanaon cuma kuat sehari juga nggak apa-apa. Rajabnya selesai belum puasa nggak apa-apa, masih ada Rajab tapi tahun ngarep. Mudah-mudahan nu sehat panjang Amin Allahumma.
ketika kau Rajab ini belum sempat puasa, kitab Tanbihul Ghafilin mengatakan silakan memperbanyak bacaan Baqiyatus Sholihah. Nanti pulang ngaji banyak-banyak baca Baqiyatus Sholihah. Ketimbang balik ngajrat tekan-tekan ngomah ketungkul setiap telung langkah ngerasani Sartina. Iya Allah ya. Sartina mangkat ngaji gelang selengan nganti tekan sikut tinggal kabeh ya Bu ya. Maning telung langkah ya Allah ini sarkiem wis tua be. Jilbab digubut maring gulu ya Bu ya. Rasani maning iya Allah buku wis nyalon kepingin nyalon maning ya. Dijelaskan di dalam Tanbihul Ghafilin dan Turatun Nasihin, barang siapa memperbanyak bacaan Baqiyatus Sholihah di bulan Rajab, maka Allah menyiapkan bengawan. Bengawan itu sejenis sungai tapi besar Ibu. Bengawan di dalam sorga yang airnya putihnya ngungkuli susu, manisnya ngungkuli madu, sampai wanginya ngungkuli lenga kasturi. Dicawisakan disiapkan untuk orang-orang yang suka memuliakan di bulan Rajab, baik sodakonya Pak Sadiman, pengajiannya Pak Sadiman, sampai hari ini minta maafnya Pak Sadiman kepada masyarakat di bulan Rajab tetap kebagian sorga Gusti Allah. Amin Allahumma. Pak Sadiman nunggu saya sekeluarga sampai 2 tahun setengah. Dari tetangganya buku meteng babaran sampai meteng di Bu. Padahal jenengan ngaji sama kiai mana aja bulan Rajab sarua isi materinya. Tapi kenapa harus mendatangkan saya? Oh jenengan nonton saya di YouTube juga sama, betul? Ternyata kumpulnya kita di sini kelak di dalam akhirat, dalam kitab Majalisus Saniyah dijelaskan. Di dalam sorga kelak ada agenda khusus kita bersilaturahmi. Hari Jumat waktunya anak soan ke rumah orang tuanya di sorga tuh. Jadi besok Bu Endang ya? Betul Bu Endang? Bu Endang anak mantu, ya Allah gemati banget sama mertua. Dari tadi selimpungan sih ngurusi lapis, ngurusi cotot gitu dicokot langsung melekotot. Ngurusi lanting, empang-empang, ya emping. Dikumpulin kabeh warga masyarakat dan keluarga. Anak mantu pun besok dikumpulin di sorga, ketemu bareng agendanya hari Jumat soan ke rumahnya orang tua pas hari Jumat di sorga tuh. Lanjut hari Sabtunya orang tuanya tuh giliran datang ke rumah anaknya. Dilanjut hari Ahad, Ahad apa Minggu? Minggu apa Ahad? Ya Ahad lah, masa qul huwallahu Minggu. Hari Ahad waktunya santri datang sowan ke kiainya, ke gurunya. Hari Senin gurunya tuh yang giliran datang ke muridnya. Makanya saya nggak mau walaupun ceramah saya udah terlanjur terkenal di Indosiar, dengan lantaran SMS menjuarakan saya di Indosiar, saya nggak mau ceramah nggak pakai dasar. Demi sekarang ada internet, ngajinya lewat Google, saya nggak mau. Karena saya khawatir di akhirat Mbak Google nggak tanggung jawab. Sarwa kayak jenengan Bu, jenengan sekarang ngaji di YouTube kiai sapa wae aya. No penting pulsana yang buat nonton aya, betul? Laras. Tapi saumpama Bu, jenengan ngajinya cuman di YouTube, kok bisa menjadikan lantaran Anda masuk sorga? Besok di sorga jenengan pelompang-pelompong ngelamun. Kenapa ngelamun? Pertama, wifi-nya nggak nyandak sampai sorga. Yo. Pulsanya nggak ada, orang bakul pulsanya masuk surga neraka juga nggak jelas. Nggak bisa ngedaftarin paketan kuota. Jadi harus punya guru. Kita ngaji sampai-sampai kenapa Pak Sadiman? Ini udah manasik ke-8 kali. Betul Kiai? Udah 8 kali manasik terlebih dahulu. Supaya kita di dalam beragama, kita di dalam beribadah tetap punya guru. Kalau nggak punya guru bahaya. Saya pernah berangkat ngaji, saya agak tersinggung nih. Waktu itu sebenarnya niatan panitia bagus, ngajinya supaya tertib. Meja di depan saya untuk tamu undangan itu disekat-sekat dikasih nama. Meja Bupati, sorangan. Meja Kapolsek Daramil, sorangan. Meja Camat, sorangan. Meja Kuwu, sorangan. Giliran mejanya Kiai, satu kampung dijadiin satu. Maksretret tulisannya Kiai lokal. Saya ngebatin Bu, Dume ngundang mumpuni juara dai Asia,
kemudian kiai kampung disebut kiai lokal, saya malah yang tersinggung. Kenapa? Jangan nyempelin nama kiai lokal. Kiai lokal itu tombak utama di masyarakat. Sebab apa? Kita bisa ngerti dongannya wudhu merga kiai lokal. Betul? Ngerti syariat Islam sebab kiai lokal, leres. Sampai-sampai kita bisa tuntunan sholat juga kiai. Saya gak direwangi bu, ngucap lokal tok be pelit temen. Direwangi pun gue ngaji nanti jam 5 sore. Ulang. Ngerti dongane wudu merga kiai. Ngerti tuntunan sholat merga kiai. Bisa maca turutan merga kiai. Bisa mengamalkan Al-Quran sebab kiai. Bisa ngelakoni haji juga merga kiai. Sampai amplopnya mumpuni lebih gede ketimbang kiai. Jangan dikeprokin dulu. Belum waktunya. Kenapa saya ngomong begitu? Lihat tuh, sarungnya Kaji Latif. Sarung siji-siji ini benganting linting mentul-mentul kayak sok beker motor. Kunaun kunaba? Karena ternyata kiai kampung itu nggak ada niatan ngaji kepingin terkenal, nggak ada. Ngaji kepingin viral, nggak ada. Undang YouTuber supaya diunggah ke YouTube, nggak. Karena kiai lokal hanya kepingin masyarakatnya ngaji istiqomah, berangkat ke langgar, berangkat ke masjid aja udah seneng. Betul kiai? Bisa istiqomah ngaji tuh kepinginan dan kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa bagi kiai lokal. Makanya jangan nyapelin kiai lokal. Tepuk tangan dulu dong buat kiai lokal. Nah gitu baru dia keprokin. Is gede tuan datang di perentan keprok bareng gue. Soalnya punten, kiai lokal, kiai kampung itu punya prinsip, bahkan punya sifat asyhadur ruh. Saya ulang. Asyhadur ruh. Doanya gampang nyambung kepada Gusti Allah. Kenapa doanya kiai kampung malah gampang nyambung sama pangeran, sama Gusti Allah? Karena ternyata ibu, beliau tidak memikirkan masalah bisyarah bayarannya. Yang penting keistiqomahannya, masyarakat ikut ngaji. Didoakan, mudah-mudahan kiai kampung, tokoh-tokoh kita, ulama-ulama di desa, guru-guru kita diberikan sehat panjang yuswa, isana manfaat nu barokah, diberikan mawadah warahmah sakinah, semerambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Ini punten saya boleh minta bantuan, minta kursi plastik wae bisa ente ya, yang kosong ini. Oh ya, itu di sana ada yang kosong Pak, itu kursinya jenengan. Oh ya gantian cie mau berkorban demi saya, makasih ya Pak. Saya bisa duduk di sana tapi agak panas dan juga nggak enak di sebelahnya buku. Masa buku dihandap saya di luhur. Lu pinter banget bahasa Sundanya nyambu ya. Ya Allah dihandap sama di luar aja bangga banget ngomong begitu. Alhamdulillah tuh panitia juga pengertian sangat, bikin tenda darurat. Tema darurat. Bikin tenda darurat terpal gue biasane memegabah. Puasanya indah banget tenda. Oh biasanya memang perlak. Terpal gue memegaban nangkene gue pajungan sementara. Terima kasih bapak-bapak panitia, saudaranya Pak Sadiman, tetangganya Pak Sadiman, Ibu Marfuah yang begitu respeknya luar biasa. Oh jebule rafiannya pedot. Gimana nggak pedot Pak? Wong terpalnya gedene kandele samono. Tali rafiannya nu bekas gue gabah karung gabah. Geng matur nuwun hatur nuwun pisan. Nuti pengker sabar sahabat tawis. Sabar sementara Ibu. Ini panitia juga luar biasa alhamdulillah. Semangatnya ngalah barokah. Biar ketularan Pak Sadiman Ibu Marfuah juga bisa sareng-sareng berangkat haji ke Mekah Madinah. Amin Allahumma. Oh ya mau dipindah dulu Pak. Ya Allah repot banget jadi Bapak. Ya terima kasih nggih Bapak Imam Ghazali. Betul. Oh Bapak Ahmad Ghazali, Mokosimul Auqat pembawa acara hari ini. Hapunten Pak, di sana ada kursi kosong tuh Pak. Iya jangan deket-deket Pak, takut nyetrum Pak.
Nanti calon suami saya bisa cemburu, Pak. Kembali deh, salu ala Nabi Muhammad. Tadi sampai mana? Jadi lupa ngebahas apa ya? Gara-gara panas banget tadi. Oh ya, kiai lokal. Kiai lokal jangan disepelein. Kelak di akhirat, seumpamanya begini nih. Kiai Latif yang masuk surga duluan. Jangan mudah-mudahan ikut kecawel masuk surga, Allahumma. Sampean dan kita yang masuk surga duluan, moga-moga bisa nyawel Kiai Latif. Ini jadi judulnya pengajiannya cawel-cawelan. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, ayah masalah itu wajar. Ketika orang tua nyelekit ngomong anak itu wajar. Ketika anak kok membangkang itu ternyata adalah salah satu ujian dari rumah tangga. Maka yang terpenting adalah ketika bikin salah, bapak ibu kepada anaknya, mari jangan sampai tekan petuk mati belum minta hampura. Karena di akhirat ada agenda khusus. Hari Jumat anak sowan ke orang tuanya, hari Sabtu orang tuanya tuh yang datang kepada anaknya. Ada yang ngucap lah, yang nganti pecat mati beben jadi ngapura di ramane. Ramane nggone bagi warisan blas ora adil. Hanya gara-gara warisan, bapaknya katanya gak adil. Sampai saudara kandung kepapasan nang dalan plengos-plengosan. Sampai tahunan anak kandung gak pada saling sapa. Hanya gara-gara rebutan warisan. Ayah orang di dia begitu? Ayo, seur. Mana orang nah? Pakai jilbab naon? Hidung. Ini saya dari pucuk ntonto. Sampai bun-bunan ki hidung kabeh. Ngarang sampai ngarani kitane. Karena ternyata di akhirat di sorga ada agenda khusus. Maka namanya orang tua kalau ngomong nyelekit itu mah wajar. Karena ternyata satu kekurangan kita sebagai seorang anak. Kalau anak sudah memakamkan jenazah orang tuanya, ibarat kaca pecah untuk bisa raket maning ibu. Rasa-rasanya itu kayak nggak bisa gatuk maning. Ana sing gotang, ana sing kurang, ana sing goang rasa-rasanya. Karena ternyata satu kekhawatiran orang tua, ayah orang tua ngerawat anak mengharapkan kapan gedenya. Tapi ada anak ngerawat orang tua mengharapkan kapan. Oh, modelnya wong waringin sari. Makanya punten-punten maaf. Jangankan Pak Sadiman Ibu Marfuah yang hari ini mengadakan tasyakuran walimatus safaril hajj minta maaf. Ketika kita tilik wong sakit aja ada adabnya. Soalnya apa, kita di dalam hidup bermasyarakat, kita ibadah pun diterima atau tidaknya, bagaimana kehidupan kita bermasyarakat. Jangankan sampai tilik wong sakit, orang ke kamar mandi ayah adabnya. Kita nengok orang hajatan ayah adabnya, mertamu ayah adabnya, apalagi nengok orang sakit. Masih di dalam kitab Majalis Susania. Iya ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ya cuman tanya wungkul saya. Soalnya kalau batuk saya alis saya nyelang kirut kayak gigi. Nah gigi. Ini udah serius banget ini. Yang dibahas dari tadi kitab Majalis Susania. Di dalam kitab Majalis Susania, jenguk orang sakit ayah adabnya. Apalagi jenguk nengok orang mau berangkat haji. Jenguk orang sakit yang pertama mendoakan supaya cepat sembuh. Cepat sembuh. Soalnya hari ini maaf ya, orang mau nengok orang sakit minimal kudu nggawa amplop. Kudu nyangki lah, nek orang nyangki ya tangganya ngegosti pada gunjing. Jangankan tetangga yang lagi sakit, kalau ditengok yang nengok orang gawa be sing meriang malah ngerasani. Ya halo ya Rahman. Aja teman rasanya wong meriang ora karu-karuan. Ya halo tapi ke pernah mau anu kaji Latif karo kuwune. Mari ngene jenguk pernah kaji Latif karo gawa buntelan kresek. Jajal ke kaji Latif ketua DMI. Anu nyangking gawa buntelan kresek melenos isine apa ya cah. Kayak dibuka jajal buntelannya siapa. Barang dibuka sama cucunya bilang, ini mbah isinya gula sama kopi teh. Ya Allah jarane kiai ora pengertian.
Ngaku be meriang setruk melakukan medang kopi. Pernah mau karo kuwune buku kok malah gawa amplop ya. Jajal nek kuwu tilik wong meriang isine pira. Tengok sama cucunya, ini Mbak 20 ya Allah. Jerene bengkoke amba. Kelas buku nengok wong sakit 20.000. Dia boleh jadi ku melarat ya. Cuma ku Kuswanti digarap sama saya bukannya mangkel ketawa. Tadi kan saya ngomong, boleh ini Laura lanang ora wadon ora. Punten-punten nih maaf Kiai Pak Sadiman, Ibu Bu. Jujur saja saya itu kalau ada pejabat perempuan malah saya takut. Terkadang saya itu dapat titipan amanah dari panitia supaya ngeritik ini, supaya ngeritik itu. Saya itu kalau pengajian tergantung request dari panitianya. Kayak contoh masalah pembangunan jalan umpama, saya disuruh ngeritik, saya nyampain panitia yang nyuruh. Kalau nggak disuruh mana saya mau nyampain, orang itu rumah tangganya orang. Saya juga Jawa Tengah sini Jawa Barat ngapain ngurus masalah jalan. Jadi kalau maaf ya pejabat kok laki-laki bapak-bapak dikritik dia ikut membangun, nggak tersinggung. Tapi kebanyakan kalau pejabat perempuan ini maaf nih Bu, jangan tersinggung langsung jengkel, katanya mumpul langsung diboikot, nggak boleh ceramah lagi di situ. Saya emang nggak masalah, kau ya yang ngeboikot nggak masalah, kan yang ngebayarin saya panitianya, nggak ada urusan saya sama kubu. Jadi saya hari ini dari sekian beberapa pejabat yang ada, khususnya pejabat perempuan itu yang gak tersinggung cuma buku Kuswanti. Tepuk tangan dulu dong. Gak usah nyiapin amplop buku, gak usah. Saya gak enak kalau disawer. Malah justru jangan nyawer saya, karena ini bukan hanya pujian tapi memang ini adalah real. Saya selama ini melakukan penelitian Bu. Saya sekian lama pengajian di panggung itu selalu meniteni dan menengeri. Ya kalau bupati perempuan, wali kota perempuan saya nggak mau nyinggung apa-apa. Disuruh sama panitia saya nggak mau pokoknya. Walaupun panitianya yang nyuruh, panitia yang minta, saya nggak mau sekarang. Karena kebanyakan kalau pejabat perempuan itu gampang tersinggungan. Apalagi musim-musim pemilu begini. Aduh, mending saya diboikot. Ketimbang saya digarap sama pejabat perempuan. Wadon pancen wong wadon, nang dindi pancen wong wadon. Saya juga wadon tapi ketularan Kuswanti. Laura lanang ora wadon ora. Loh coba nih, banyak panitia itu salah paham, nganggap saya itu lupa dengan jilbab saya. Si jilbaban ini adalah tanda sini perempuan. Tapi banyak masyarakat yang nganggap saya ini laki-laki lah. Coba jenengan saya naik jam 2 mintanya sampai jam 5 sore ngaji 3 jam. Kayaknya tenaga wadon ki punya. Wong lanang be kadang gak kuat ceramah sampai 2 jam. Lah saya ini memang menyampingkan ego saya sebagai perempuan dan memang saya betul-betul profesional. Maka alhamdulillah berkah ridho dari guru saya, ilmu dari guru kami dan tentunya rahmatipun Gusti Allah alhamdulillah. Saya juara tahun 2014 di Indosiar. Ketemu sama mertuanya Bu Endang di Barekbek malah kelas 3 kelas 6 SD tahun 2006. Sebelum saya di Indosiar sampai saya setelah di Indosiar, menurut logika saya harusnya saya udah tenggelam. Tenggelam dengan siapa? Yang baru-baru viral, baru-baru muncul. Harusnya saya tenggelam karena memang saya udah juaranya dari tahun 2014 sama Asia 2017. Harusnya saya tenggelam, tapi alhamdulillah berkah dari amanah jenengan semuanya. Mudah-mudahan walaupun di Waringin Sari udah hampir lebih dari 4 kali, insya Allah panjenengan gak bosan ya Bu sama saya. Betulan, itu menanan. Ya udah lanjut lagi sampai jam 5 sore. Salat asarnya setengah genep. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Kembali lagi. Jadi kita ini kelak di akhirat Bu, mau dikumpulin barang-barang di sorga. Prinsipnya Pak Sadiman sama Ibu Marfuah
bahwa walaupun kita jazatnya jarang ketemu, tapi hari ini dikumpulin dengan niat yang sami, maka kelak di akhirat dikumpulkan di suargi. Kok nggak ada yang amin? Terlambat. Ulang. Kita semuanya niat saena sarwa, maka kelak di akhirat akan bareng-bareng dikumpulkan di sorga. Nah begitu kan jadi mantep bu. Tapi walaupun jasadnya kumpul, niatnya beda, di akhirat gak mungkin ruhnya kumpul. Siapa contohnya? Fir'aun dan istrinya. Fir'aun itu wong kafir durhaka durjana, punya istri solehahnya luar biasa, namanya Siti Asiyah. Kalau Siti Aisyah itu garwane Kanjeng, tapi kalau Siti Asiyah itu istrinya Fir'aun. Siti Asiyah salehahnya luar biasa, lesanya basah dengan zikir, mengesahkan asmanya Gusti Allah, tapi beda dengan suaminya yang bernama Fir'aun. Fir'aun itu wong durhaka durjana mah bajingan tengik pisan. Maaf nih agak kasar, udah tengik ketambahan pisan. Udah bajingan ketambahan tengik, saking lamanya jadi bajingan sampai expired you know. Kadaluarsa. Tapi punya istri salihah. Satu ketika Siti Asiyah itu udah lagi rambutnya disisirin sama pembantunya. Sisirnya terbuat dari kuningan, gak sengaja pembantunya menjatuhkan sisir atas rahmat Allah. Bunyinya agak keras di lantai mak kelunting. Karena Siti Asiyah kaget. Orang biasa dikir kaget pun tetap mengucap asmane Gusti Allah. Subhanallah. Siti Asiyah ngucap tasbih. Beda sama orang gak biasa dikir. Kesandung batu ngomongnya kasar. Assalamualaikum. Gara-gara Siti Asiyah ngucap tasbih subhanallah, pembantunya itu akhirnya protes. Dan akhirnya dia laporan nama majikan lanangnya eta Fir'aun. Ketika Fir'aun dilapori, Fir'aun murka besar. Akhirnya istrinya sendiri yang bernama Siti Asiyah dihukum oleh Fir'aun dengan cara direbus di panci besar. Ketika direbus di panci besar dengan api yang di bawah berkobar-kobar, tetap Siti Asiyah lesanya basah dengan zikir. Yang kita harapkan kan jadi suami istri ya, suaminya yang soleh, istrinya yang soleha ya bu. Tapi jangankan kita orang awam, lagi keluarga Nabi aja diuji sama pangeran. Bukti nyata ada keluarga Nabi suaminya soleh, istrinya durhaka. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Yang istrinya solehah suaminya durhaka, keluarganya Fir'aun. Siti Asiyah solehah tapi Fir'aunnya durhaka. Dan yang kita harapkan suami soleh istri solehah bagaikan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya soleh istrinya solehah. Dan sekarang sampean milih bu. Kalau disuruh milih kira-kira milih keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Fir'aun, apa keluarganya Ibrahim? Keluarganya Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Gimana nih, lanjut gak nih? Terus gak nih? Gak apa-apa istrinya 4. Tenang saja bu, Nabi Ibrahim istrinya 4 itu bukan karena nafsu. Kanjeng Nabi aja istrinya lebih dari 9 bukan karena nafsu. Bukti nyata istri yang nomor 11 namanya Siti Saudah. Siti Saudah istri ke-11-nya Kanjeng Nabi dari suku Somalia. Putri Raja Somalia. Kulitnya hidung guys. Tapi ternyata Siti Saudah dinikah oleh Kanjeng Nabi. Waktu itu statusnya janda tua alias wis murage. What is a murage? Ibarat buah itu udah habis berbuah terus gak bisa berbuah lagi, monopos ibu. Tapi dinikah oleh Kanjeng Nabi dalam rangka apa? Perintah dari Allah. Jadi dari istri Kanjeng Nabi ada yang dari suku kulit hitam untuk mengangkat derajatnya orang yang kulit hitam yang iman sama Gusti. Demikian Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya 4 bukan karena nafsu. Istri pertama ketika Nabi Ibrahim menikah usianya 36 tahun dengan seorang perempuan cantik dari suku Babilonia namanya Siti Saroh. Cantiknya luar biasa. Terkenal suku Babilonia itu wadone ayu-ayu, gede dur lan cikur kuning, irunge bangir, mripate belalak kulite putih, irunge mincis, lambene tipis, meringis-meringis, ayune persis kayak mumpude. Yalah ketawanya ora terima banget sampean.
Saking cantiknya suku Babilonia ini tuh terkenal bola matanya sampai biru. Saking cantiknya, kayak perempuan Waringin Sari kan bola matanya hijau kalau lihat duit. Kan beda tipis sono biru kena hijau bu. Ya Allah, tapi ternyata Siti Saroh sampai tahunan nikah sama Nabi Ibrahim nggak hamil-hamil bu. Apa tetangga pada ngegosip. Ternyata orang gosip itu bukan zaman sekarang wungkul. Dari zamannya Nabi Ibrahim aja Siti Saroh sampai digosipin sama tetangga. Apalagi orang-orang udah tetangga deket kayak masyarakat Waringin Sari. Kadang-kadang ada anak tetangga udah tahunan gak nikah-nikah. Ih perawan tua. Baru udah nikah sih masih dirasani mana. Jerene sekolah itu kan sarjana. Barang bojo malah dia tukang deres. Udah nikah masih digosip. Tahunan bojo meteng-meteng. Ketenger gesing lanang ora urip. Udah ikhtiar doa, udah ikhtiar badan. Setelah rumah tangga nanya dikasih anak momongan, bareng babaran tetangga nengok sambil ngegosip. Ih, Deneng lambene ora mirip bapak ya. Deneng malah lambene mirip Kiai Ahmad Ghazali. Begitulah masyarakat dan tetangga. Jangankan zaman sekarang, dari zamannya Siti Saroh Nabi Ibrahim aja digosipin sama tetangga. Naudzubillahi min. Walaupun panas saya juga tetap semangat. Tiba-tiba ada yang naik ke tangga jadi mayoret. Gimana ceritanya? Tenang naon ibu. Mudah-mudahan nih anak-anak kita yang pada ikut pengajian hari ini dijadikan anak yang soleh-solehah, anak-anak yang qurrat a'yun, yang bisa menyelamatkan orang tuanya dunia akhiratnya. Allahumma. Mau berdiri panas banget bu, saya duduk lagi ya bu ya. Takut pingsan. Kalau pingsan nanti yang ngebobong saya Ahmad Ghazali. Siap-siap, orang calon suami saya puasa. Malah sing bopong desit kaji Ahmad Ghazali. Enggak mungkin saya pingsan Pak hari ini. Saya memang harus kuat hari ini ya Allah. Tabahkan hati hamba ya Allah. Sampai jam 5 sore. Salu ala Nabi Muhammad. Tadi sampai apa ya lupa. Oh iya. Jadi walaupun jazatnya kumpul, tapi niatnya beda. Di akhirat rohnya nggak mungkin kumpul. Makanya kulak panjenan sadaya. Nah walaupun amat tetangga nih. Tetangga kadang-kadang ya memang bikin nyelekit hati. Tapi sakit jenengan ngejenguk malah mendoakan supaya cepat sembuh. Gak usah bawa macem-macem lah. Orang-orang sakit juga lagi gak doyan makan. Betul? Besok-besok ada orang jenguk sakit nggak bawa makanan, gak nyangking amplop. Ngomong, ini saya gak bawa amplop ya, kata mumpuni gak apa-apa. Ya jangan bu, bukan saya yang ngomong. Itu kitab Majalisus Saniyah. Karena ternyata ketika orang sakit Allah ngutus 4 malaikat. Malaikat yang kaping hiji diutus untuk mencabut cahaya wajahnya. Itulah kenapa kalau orang sakit wajahnya ngucap cetok beb, jenengan pelit bu. Yang direwangi nanti jam 5 sore. Ulang. Malaikatnya diutus mencabut cahaya wajahnya. Makanya kalau orang sakit wajahnya Yang kedua malaikatnya diutus mencabut daya kekuatannya. Itulah kenapa orang sakit badannya Yang ketiga malaikatnya diutus untuk mencabut indera perasanya. Itulah kenapa wong meriang ora doyan mang. Enggak doyan tuang ibu. Gimana enggak doyan mangan? Kadang-kadang lagi waras sarana sinawani panganan. Lagi set gak ada yang nawarin barang meriang. Sate ya. Ya, teman sate ya. Apa sing kepengen nak dilek ya mangan gulai ya, Sing nak kokoe ya, gulai ya, ya. Anggure bu, mangan buah anggur ya, karok lengkeng ya. Lagi waras sarana sinawani panganan. Barang sakit KB jejel nak. KB kepengin didulang nyong apa kepengin didulang nyong? Ya Allah. Padahal orang sakit nikmat indera perasanya dicabut oleh Gusti. Tapi bagi orang yang beriman paling istimewa nyaeta adalah orang sakit kadanya iman. Kok dia sabar, dia qanaah, nerima ing pandum, maka ternyata
dia dirawuhi malaikat, ditugaskan oleh Allah mencabut dosa-dosane wong sing iman sabar ketika lagi sakit. Alhamdulillah. Bu, dicabut dosa-dosanya seneng tuh? Seneng, tapi kan meriang. Mestinya kalau lagi meriang salat aja kurang khusyuk. Ambil wudhu aja rasanya menggigil, betul? Tapi ternyata memang orang sakit yang keadaannya iman dicabut dosanya oleh Gusti Allah, cuma salatnya kurang khusyuk, salatnya kurang tumak ninah. Contoh jenengan lah, beli TV modalnya tipis banget, mereknya Sungsang. Apaan? Ini kan merek TV-nya itu nggak sponsornya Pak. Siapa ya guys yang diajak? Pak Sadiman. Karena nggak nyponsorin, jadi jangan disebut. Apalagi musim-musim pemilu begini. Kecuali itu merek jadi sponsornya pengajian hari ini mah kudu disebut. Mau nggak jadi sponsor jadi nggak disebut. Saya nyebutnya merek Sungsang. Tipis banget, gedenya 17 inch tapi matanya beleken. Nikmat apa enggak? Beli sofa harganya 14 juta tapi bokongnya wudunan. Nikmat apa enggak? Orang sakit yang iman kepada Gusti Allah dia sabar, dicabut dosanya, memang senang dosanya dicabut. Tapi kan sakit, maka selama dia istighfar, banyak-banyak perak karo Gusti Allah, justru nambah iman, maka Allah akan mengembalikan 4 malaikat. Malaikat yang pertama ditugaskan oleh Allah mengembalikan cahaya wajahnya. Itulah kenapa kalau ciri-ciri udah mau sembuh, wajah abang maning, cara Cilacap disebut beger. Cara orang Sunda naon? Cengar apa? Cenghar. Cenghar saudaranya benghar. Jadi kalau orang sugi benghar biasanya wajahnya cenghar. Betul nih saya ngomong. Badannya sehat, wajahnya cerah disebut cenghar. Cara Cilacap beger. Kalau wajahnya udah beger, Allah mengutus malaikat yang kedua mengembalikan daya kekuatannya. Kalau udah beger terus bergas. Itu ada urutannya di tempat saya. Beger, bergas, tenaganya udah ngebalik, ngadek nangtung udah kuat, maka malaikat yang ketiga diutus untuk mengembalikan indera perasane. Beger, bergas, nek wis waras mangane geragas. Cara Cilacap kemaruk. Cara sini naon? Sarua kemaruk. Pamayu. Mamayu binti kemaruk. Orang Waringin Sari kan Mamayu. Sama saya mau naik jam 2 turunnya jam 5. Mamayu kemaruk. Kemaruk banget. Tapi yang paling istimewa nomor 4 malaikatnya gak diutus-utus tuh. Akhirnya malaikatnya protes. Ya Allah, saya ini megang dosanya orang iman ini nih. Ternyata orang iman ini saya cabut dosanya kemarin pas lagi sakit. Ternyata tambah imannya. Ini udah sehat apa saya kembalin aja dosanya? Jangan. Gusti Allah bilang, ini ternyata setelah saya uji sakit malah sholatnya gak ketinggalan. Tetap dia tumak ninah, tetap dia istiqomah. Jadi ini dosa-dosanya orang yang iman sama Gusti Allah. Tapi keadaannya sakit, ketika dia sembuh jangan dikembalikan tapi buang dosanya ke tengah laut. Itulah kenapa kalau orang karo air laut rasanya asin. Ibunya ngebatin, oh jadi saya kalau lagi plesir ke laut itu plesir sama air dosa. Ya enggak. Kenapa air laut rasanya asin? Karena yang manis adalah calon suami saya. Maaf ya Bu ya, ini bukan pamer, ini adalah gara-gara perawan mepet Ibu. Jadi baru tunangan aja rasanya udah senang banget ya Allah. Ya mohon barokah doanya nih puasanya sampai ijab kabul, sampai suwargi goneng-goneng bangun keluarga amin ya Allah. Naik dong lagi kepengin cepat-cepat. Coba-coba tuh ke bumi. Salu ala Nabi Muhammad. Dan ternyata mendoakan orang sakit supaya cepat sembuh ini adab Ibu. Yang kedua ngasih motivasi. Kalau jenengan nengok orang sakit, jenengan ngasih motivasi sama yang ngejagain orang sakit. Khususnya kepada ahli warisnya. Kenapa? Karena ternyata orang yang nunggunin wong sakit itu gak cuman mental, materinya telas banyak Ibu. Maka jenengan ngasih motivasi kalau nengok orang sakit. Ya Allah, panjenenganipun Bu Endang
sampai naring mertua be gemati banget ya. Ama mertua bekti banget. Insya Allah Bu Endang sampean gune bekti karo mertua buat ngangkat derajatnya sampean. Dikasih motivasi, emang betul merawat orang tua itu kudu dawa ususe. Makin tua makin rewel, makin tua makin bawel. Jadi sampai ngurumat jangan sambil ngomel-ngomel. Ngurumat bocah cilik rewel mah nyenengi, bocah rewel nangis. Ibunya ngucap mana giginya, mana giginya. Bocah nyengir gawe hati adem. Coba ngerumat nenek-nenek rewel, mana giginya, mana giginya. Sawaringin sari bubar kabeh, orang nyengirnya kembar ka mama lampir. Ngasih motivasi, sing sabar, sing konaah. Memang betul orang karuda tua, mencret dikit minta ke apotek, batuk dikit minta ke IGD. Baru mulai sejak kepingin ke rumah sakit. Jadi ngerawat orang tua memang modalnya banyak. Apalagi makin tua makin rewel. Tapi jangan sabar, insya Allah buat ngangkat derajat panjenengan, amin Allahumma. Dan yang terpenting adalah ketika jenguk orang sakit, kita anak ngurmati orang udah tua, maka yang diminta diharapkan jenguk orang sakit udah sembuh, ngejagain orang sakit udah lansia udah jompo, maka tunggulah wasiatnya, jangan nunggu warisannya. Bakaku nggak bakal naik lokor-lokor anak lanang nyiapna sertifikat.